Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Lydia dengan NIM 230110116, jurusan PIAUD kelas 1D. Mata kuliah Al-Hadis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hatim MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ulumul hadis dan cabang-cabangnya. Yang pertama, pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi ulama. Ulumul hadis ada dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm, jadi berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama adalah hadis, berarti segala sesuatu yang yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Ulumul hadis mengandung pengertian yaitu ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan Nabi. Ilmu hadis dibagi menjadi dua, yaitu satu, pengertian hadis ilmu riwayah. Menurut Ibnu Al-Hafani, ilmu hadis dan khusus berhubungan dengan riwayah adalah ilmu yang meliputi pemindahan atau periwayatan perkataan Nabi SAW dan perbuatannya, pencatatan seperti periwayatan yang mengurangi lafaznya. Menurut Muhammad Aziz Al-Khatib, yaitu membahas tentang pemindahan periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau pengakuan sifat jasmaninya, pemeliharaan dan penulis. Menurut Ja'far Ahmad Ibnu Latif Al-Utsmani Al-Tawiyah, ulumul hadis yaitu ilmu yang dapat diketahui dalam perkataan, perbuatan, dan keadaan. Objek kejadian ilmu hadis riwayah mencakup dua hal, yaitu cara periwayatan hadis, baik secara segi penerimaan, cara penyampaian dari seseorang perawi kepada perawi lainnya, cara pemeliharaan hadis dalam pembentukan hafalan, penulisan, dan keadaan. Dua, pengertian ilmu hadis dirayah. Menurut Ibnu Al-Hafani, yaitu ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayah, syarat, macam-macam hukum-hukum, segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah perkembangan hadis zaman Nabi, sahabat, dan tabi'in. Imam Al-Suyuti merupakan uraian dan elaborasi dari definisi di atas adalah perkataan seorang perawi telah menceritakan kepada kami si fulan, atau seperti perkataan telah menggambarkan kepada kami si fulan. Tujuan dari hadis dirayah adalah untuk mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang dapat diterima sebagai dalil atau untuk diamalkan dan gak ditolak. Sekarang cabang-cabang hadis. Pertama, ilmu jilal al-hadis ialah ilmu untuk mengetahui para perawi hadis yang kapasitas sebagai para perawi hadis. Objek kejadian hadis pada dasarnya ada dua hal, yaitu matan dan sanad. Ilmu rijal ini lahir bersama-samaan dengan periwayatan hadis dalam Islam dan pengambilan porsi khusus untuk mempelajari persoalan-persoalan di sekitar sanad. Dua, ilmu al-jar wa at-ta'dil. Secara bahasa berarti luka.
Cacat atau celah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kecacatan para perawi seperti pada keadilan dan kehabitannya. Kecacatan para perawi ini disebabkan oleh suatu yang dapat merusak keadilan atau kedabitan perawi. Sedangkan at-ta'dil secara bahasa berarti at-tawiyah, mengamankan. Menurut istilah berarti lawan dari al-jar, yaitu pembersihan atau pensucian perawi dan ketetapan bahwa ia adil atau dabit. Contoh ungkapan tertentu untuk mengetahui para perawi antara lain fulan yang untuk ungkap tertentu untuk mengetahui para perawi antara lain fulan orang yang paling percaya, fulan kuat hafalan, fulan hujat. Contoh kedua itu untuk mengetahui kecacatan para perawi setelah fulan yang paling berdusta, si fulan tuduh dusta, fulan bukan hujat. Adapun informasi jar dan ta'dilnya seorang rawi biasanya diketahui melalui dua jalan, yaitu satu, popularitas para rawi di kalangan para ahli bahwa mereka dikenal sebagai orang adil. Dua, berdasarkan pujian atau pentazrian dari rawi lain yang adil bila seorang rawi yang adil mentadil yang belum dikenal sebagai keadilannya. Tiga, ilmu tarik al-arwah, ilmu yang mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis. Dengan ilmu ini, keadaan identitas para perawi, kelahirannya, wafatnya, guru-guru, masa atau waktu mereka mendengar hadis dari gurunya, siapa yang meriwayatkan hadis, tempat mereka mengadakan lawatan dan lainnya. Ilmu tarik arwah ini merupakan senjata yang mampu mengetahui keadaan yang sebenarnya. 4. Ilmu i'lal al-hadis. Kata i'lal adalah bentuk jamak dari kata al-ilal. Menurut bahasa berarti at-maradah, penyakit atau sakit. Istilah ilal berarti sebab orang yang tersembunyi atau sama-sama yang berkaitan terancamnya hadis. Adapun yang dimaksud dengan ilmu ilal hadis menurut muhaddisin adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat memecahkan kesahihan hadis, seperti mengatakan mustahil terhadap hadis mukhati, menyebut marfu terhadap hadis mauquf, memasuki hadis ke hadis lainnya. 5. Ilmu an-nas wa al-mansuk, ialah terbatas di sekitar nasik dan masuk pada hadis. Kata al-nas menurut bahasa mempunyai dua pengertian. Al-izalah menghilangkan, seperti matahari menghilangkan bayangan, dan al-nak menyalin, seperti aku menyalin kitab. Pengertian an-nas menurut bahasa berarti dipujai dalam ayat Al-Quran dalam firman, ayat mana saja yang kami atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datang yang lebih baik daripada atau sebanding dengannya. Tidaklah kamu ketahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah. Sedangkan an-nasik menurut istilah syar'i mengatakan membatalkan sesuatu hukum syara yang menggunakan adil syar'i yang datang kemudian. Konsekuensi adalah menerangkan nas yang muzmal, mentaksiskan ya amal, mentakyikan yang mutlak. Tidaklah dikatakan nasak. Untuk mengetahui nasik dan mansuk melalui beberapa cara.
dengan penjelasan dari nasik atau syar'i sendiri yang dalam hal ini ialah Rasulullah SAW, dengan penjelasan dari para sahabat dengan mengetahui tarik keluarnya hadis serta sebab urut hadis. 6. Ilmu asbab wurud al-hadis. Kata asbab adalah segala hubungan suatu benda dengan benda lain. Menurut istilah adalah segala sesuatu yang mengatakan pada tujuan. Ada yang mendefinisikan dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa adanya pengaruh apa pendalam hukum itu. Sedangkan kata wurud bisa berarti sampai muncul dan mengalir seperti air yang mengalir. Asbab wurud al-hadis dapat diberikan pengertian yang membicarakan tentang sabda-sabda Nabi SAW, menunjukkan sabdanya dan waktu beliau menurunkan itu. 7. Ilmu gharib al-hadis. Ungkapan lafaz-lafaz yang sulit dan rumit yang dipahami dan terdapat dalam hadis karena lafaz tersebut jarang digunakan. Ada beberapa cara menafsirkan hadis-hadis yang mengandung lafaz yang gharib, diantaranya dengan hadis yang sanad berlainan dengan mantan yang mengandung lafaz yang gharib tersebut, dengan penjelasan dari para sahabat yang meriwayatkan hadis atau sahabat lain yang tidak meriwayatkan tetapi paham akan makna gharib tersebut, menjelaskan dari rawi selain sahabat. 8. Ilmu al-taswi wa al-tasrif. Ilmu pengetahuan yang berusaha menerangkan tentang hadis yang sudah diubah titik atau mushafah dan bentuk muharram. 9. Ilmu mukhtalif al-hadis. Ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut tarirnya saling bertentangan atau berlawanan. Definisi menimbulkan sebagai berikut. Ilmu yang membahas hadis-hadis menurut lahirnya saling bertentangan karena adanya kemungkinan atau dikompromi baik dengan cara mentokya kemutlakan atau mentaksis keumumnya. Kesimpulan dari semua materi itu, ulumul hadis ada dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm yang berarti ilmu-ilmu, sedangkan hadis di kalangan ulama hadis berarti segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi SAW. Ulumul hadis dibagi menjadi dua, yaitu 1. Hadis riwayah, 2. Hadis dirayah. Cabang-cabang hadis dibagi menjadi 9, yaitu pertama ilmu zilzal al-hadis, kedua ilmu al-jarah wa al-ta'dil, ketiga ilmu tahrik al-ruwah, ilmu ilal, ilmu asbab wuru al-hadis, ilmu ghori al-hadis, ilmu al-tasrif wal-tasrif, ilmu mukhtalif al-hadis. Itulah penjelasan ulumul hadis dan cabang-cabangnya serta kesimpulannya. Dari saya, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.